Oke, kali ini kita akan belajar materi tentang vektor ya. Melanjutkan materi sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas dua materi ya, atau dua subbab ya. Yaitu yang pertama tentang menyatakan operasi pada vektor. Kemudian yang kedua yaitu menyatakan vektor posisi jika ada dua titik vektor ya, atau dua vektor. Nah, ini dia yang dimaksud ya. Jadi akan ada dua pembelajaran dan dua contoh tentunya ya. Yang pertama tentang operasi pada vektor, operasi aljabar ya. Kemudian yang kedua vektor posisi jika ada dua titik vektor, yaitu vektor A atau vektor B ya, vektor kedua-duanya AB ya, atau vektor P, vektor Q ya, vektor P dan Q, begitu ya. Nah, jadi nanti akan diberikan contoh soal dan juga pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang operasi aljabar pada vektor. Langsung saja kita ke contohnya. Contohnya yaitu diberikan vektor P sama dengan 2A dikurangi 3B dan vektor Q sama dengan A ditambah B. Nyatakan dalam vektor A dan B setiap operasi vektor berikut. Yang pertanyaan A ini adalah P tambah 3Q, dan yang kedua yang B ini P kurangi 3Q kurangi 2 buka kurung 2P dikurangi Q. Ada dua bahasan untuk contoh pada operasi aljabar pada vektor ini ya. Bagaimana? Yuk kita bahas satu-satu mulai dari poin A ya. Mulai dari poin A kita bahas. Oke, pembahasan poin A diketahui vektor P sama dengan 2A dikurangi 3B dan Q sama dengan A tambah B. Ini ada di soal ya. Kemudian sehingga ya P ditambah 3Q. Nah, ini dia ya. Nanti kita akan substitusi P dan Q ini. P dan Q ini diganti dengan yang sudah diketahui di sini. Di sini P akan diganti dengan 2A dikurangi 3B, dan di sini Q akan diganti dengan A ditambah B. Seperti berikut ini. Nah, ini dia. Ini adalah P dan ini adalah Q ya. Nah, itu dia ya. Lalu ini ya 3 dari mana Pak? 3 ini ya dari operasi yang di atasnya ya. P ditambah 3Q. P-nya diganti dengan ini. Ditambah 3 dari sini, Q-nya diganti dengan ini yang sudah diketahui. Sehingga di sini 2A dikurangi 3B ditambah 3 buka kurung A tambah B. Oke ya. Nanti yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan 3. 3 kali A, 3A, 3 kali B, 3B. Seperti di bawahnya. Nah, ini kita buka kurungnya ya, tutup kurung, buka kurungnya kita buka. Sehingga 2A dikurangi 3B ditambah ya, 3 kali A, 3A, 3 kali B, 3B. Begitu ya. Jadi 3A dan 3B ini dari perkalian antara 3 kali A, 3A, 3 kali B, 3B. Nah, begitu ya. Kemudian ya. Nah, menjadi seperti ini. Ini bagaimana kok bisa jadi seperti ini? Ya, dikelompokkan ya. Yang punya A dengan yang punya A dikelompokkan jadi satu. 2A, tulis dulu 2A. Yang punya A di sebelah kanan adalah positif 3A. Sehingga setelah 2A ini kita tulis positif 3A. Setelah 2A kita tulis positif 3A. Kenapa tidak kita tulis yang negatif 3B? Karena kita mengelompokkan yang punya A dengan yang punya A. Sehingga 2A positif ini punya 3A ya, positif 3A. Baru kita kelompokkan yang punya B, yang punya vektor B ini ya.
min 3B, tulis min ini punya 3B ya, negatif ini punya 3B, min 3B. Nah, yang punya B lagi adalah ini ya, sebelah kanan ya, positif 3B. Positif 3B kita tulis di sini ya. Jadi yang A dengan yang A ya, sehingga 2A positif 3A min 3B, min ini punya 3B ya, sehingga ditulis min 3B dengan yang punya variabel B yaitu plus 3B. Tulis di bawahnya plus 3B. Nah, kemudian ya, di sini kita bisa coret. Kenapa? Karena hutang 3 dibayar 3. Jadi kalau kedua-duanya bernilai sama tapi beda sifat ya, ini nilainya 3, ini nilainya 3, tapi sifatnya negatif sedangkan ini positif, maka hilang atau maka habis. Jadi hutang 3B ditambah 3B, hutang 3B dibayar 3B, maka habis ya. 3 di sini negatif, 3 di sini positif ya, maka habis. Ini ibaratnya 3 kurangi 3 ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau yang di depannya ini tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 3, 5. Vektornya A, 5A. Nah, jadi hasilnya adalah 5A. Dari mana? Dari penjumlahan operasi aljabar di atas. Dengan mengelompokkan yang punya A dengan yang punya A dan yang punya B dengan yang punya B. Nah, di sini yang punya B ini nilainya sama tapi sifatnya berbeda. Di sini 3 dengan 3 sama-sama 3. Tapi ini sifatnya negatif, ini positif, maka habis ya. Sehingga yang tersisa adalah 2 tambah 3, 5. Ini adalah jawaban dari pembahasan poin A. Nah, untuk poin B selanjutnya ya. Nah, ini dia ya poin B ya. Diketahuinya sama ya dengan soal yang diberikan tadi ya, dengan poin A ya. Kemudian sehingga ya ini tanda panahnya sudah muncul duluan ya. Anggap saja ini tanda panah belum ada ya. Nanti ya adanya misalkan pembahasan yang ada di bawahnya ini ya. Ini anggap saja belum ada ya. Nah, ini dari mana? Ini dari soal ya. Soalnya adalah P kurangi 3Q dikurangi 2 buka kurung 2P kurangi Q. Ini soalnya ya. Nah, caranya kita urai dulu nih yang ada di dalam kurung ya. Sehingga P dikurangi 3Q ya. Min 2 dikali 2P. Min ini min ya. Minnya di bawah. Min 2 kali 2, min 4. Variabelnya P atau vektornya P min 4P. Min 2 dikali min, ada 1 di sini ya. Min 2 dikali 1, min 2 dikali min 1. Min ketemu min jadi positif ya. Min 2 kali min 1 jadi positif 2. Ya, ini ada 1 di sini tapi tidak terlihat ya. Min 2 ketemu min 1 sehingga min 2 kali min 1 positif 2, variabelnya Q positif 2Q, begitu ya. Jadi min 2 kali 2P negatif 4P, min 2 kali min Q ya, ini ada 1 di sini. Min 2 kali min 1, min ketemu min jadi positif 2, variabelnya Q atau vektornya Q positif 2Q. Lalu kita kelompokkan yang punya P dengan yang punya P, yang punya Q dengan yang punya Q seperti tadi. P di sini ya tulis dikelompokkan dengan negatif 4P. Negatif 4P kita tulis di sini negatif 4P. Lalu negatif 3Q ditulis di sini negatif 3Q ya. Dengan yang punya Q yaitu positif 2Q. Positif 2Q. Jadi sifat yang ini punya 3Q. Sifat yang ini punya 4P. Kemanapun 4P ini lari ya, maka sifat negatifnya tetap di bawah. Kayak di sini ya. P negatif 4P, negatif 4P. Nah, ini sifatnya punya 3Q, negatif 3Q, negatif 3Q, positif 2Q. Yang P dengan yang P, yang Q dengan yang Q. Kemudian, di sini kenapa bisa jadi min 3P kurangi Q? Di sini 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4, ya.
1 dikurangi 4 kan 1 lebih kecil ya. Jadi negatif 3, variabelnya P. Negatif 3P atau negatif 3 vektor P ya di sini. Nah, di sini hutang 3 dibayar 2. Hutangnya 3 ya, dibayar 2. Maka tersisa 1 Q. 1 tidak usah ditulis, langsung saja variabelnya yaitu Q ya. Nah, 1 itu tidak usah ditulis ya, satunya langsung saja variabelnya. Dari mana negatif 3? Dari 1 dikurangi 4. Negatif 3, variabelnya P ya, negatif 3P. Negatif 3Q ditambah 2Q, hutang 3Q dibayar 2Q. Hutangnya lebih banyak daripada bayarnya, maka yang tersisa adalah negatif Q. Negatif itu adalah hutang ya, masih tersisa hutangnya. Ini ada angka 1 di sini ya, cuma tidak terlihat dan tidak usah ditulis, tulis saja Q-nya. Nah, maka P dan Q di sini diganti dengan yang sudah diketahui. Ya, P-nya diganti dengan 2A kurangi 3B di sini. Ini negatif 3 dari atas, P-nya diganti dari sini. Sedangkan kurangi, Q-nya diganti dari sini. Ya, A ditambah B. Sehingga ya, negatif 3P, P-nya diganti dengan yang ini. Dan negatif Q negatif ditulis di sini. Q-nya diganti dengan A tambah B. Begitu ya. Nah, nanti kita urai dulu nih negatif yang di luar dengan yang ada di dalam kurung ya, dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Bagaimana? Nah, ada di sampingnya ya. Ini negatif 6A tambah 9B dari mana? Dari sini ya. Negatif 3 kali 2 negatif 6. Variabelnya A. Negatif 6A. Negatif 3 ketemu negatif 3 dikalikan. Negatif 3 dikali negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif. 3 kali 3-nya 9. Variabel vektornya B ya. Jadi negatif 3 kali negatif 3. Karena negatif ketemu negatif maka jadi positif. Positif 9B ya di sini ya. 9B. Nah, ini negatif A dikurangi B dari mana? Dari sini ya. Negatif kali A negatif A. Tulis di sini negatif A. Negatif dikali positif B, positif kalah ya. Negatif kali positif B maka negatif B. Begitu ya caranya ya. Jadi negatif 6A ini dari negatif 3 kali 2. Variabel vektornya A dan positif 9B ini adalah dari perkalian negatif 3 dengan negatif 3. Variabel vektornya B gitu. Lalu negatif A dan negatif B di sini hasil dari perkalian operasi negatif ini dengan suku yang ada di kurung. Negatif kali A, negatif A, negatif kali B, negatif B. Setelah itu kita buka kurungnya. Ya. Negatif 6A ditambah 9B dikurangi A dikurangi B. Lalu kelompokkan ya. Negatif 6A dengan yang punya A. Negatif 6A dengan negatif A. Sini ya. Kemudian positif 9B. Positif 9B. Dengan negatif B. Jadi A dengan A, B dengan B. Ya. Negatif 6A, negatif 6A. Di sini ada A, negatif A. Tulis di sini negatif A. Positif 9B, positif 9B. Negatif B, negatif B. Begitu ya. Nah, di sini ya, negatif 6 dikurangi, negatif 6A dikurangi A. Hutang 6, hutang 6A, hutang lagi 1A. Ya, hutangnya 7A. Ibarat begitu ya. Ini ada angka 1 di sini. Hutang 6, hutang 1. Hutangnya nambah jadi hutang 7. Variabel vektornya A, hutang 7A. Nah, di sini 9B dikurangi B. Di sini ada 1. 9 kurangi 1 8B ya. Karena ini 9 lebih gede, lebih besar, maka 9 kurangi 1 ya positif 8. Variabel vektornya B begitu ya. Nah, ini adalah hasil daripada pembahasan poin B ya. Nah, jadi negatif 6A dikurangi A negatif 7A. Ini tanda positif ini karena apa? Karena 9 kurangi 1 itu positif 8 ya. Positif 8B. Ini adalah hasilnya ya. Nah, itu adalah
operasi aljabar pada vektor ada 2 contoh ya, dan juga pembahasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami nanti jika diberikan soal ya. Nah, selanjutnya yaitu ada vektor posisi. Nah, di sini vektor posisi. Contoh, diberikan vektor posisi dari titik P dan Q terhadap titik O. Ini P-nya ya, titik vektor P-nya 9A kurangi 4B, dan titik vektor Q-nya min 3A kurangi B. Nyatakan vektor PQ dalam A dan B. Bagaimana? Nah, ada di pembahasan berikut ini. Nah, ini adalah soalnya yang tadi ya, kemudian pembahasannya seperti ini. Yang kita cari adalah nyatakan vektor PQ dalam A dan B. Kalau misalnya ada PQ di sini ya, vektor PQ, maka itu berarti Q dikurangi P. Ya, kalau ada AB maka B kurangi A. Kalau ada PQ maka Q kurangi P. Q-nya nanti kita substitusi ini dan P-nya kita substitusi ini ya. Nah, ini dia ya, tuh. Oke. Q dan P itu sudah diketahui dari atas ya. Jadi Q-nya diganti dan P-nya diganti. Nah, ini tanda ini nanti dioperasikan dengan suku yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini ya, negatif 3A kurangi B ditulis ulang ya. Ini negatif kali 9A, negatif 9A. Negatif kali negatif positif 4B. Jadi negatif 9A tambah 4B itu dari operasi negatif kali 9A, negatif 9A. Negatif kali negatif 4B, negatif ketemu negatif jadi positif 4B. Oke, begitu ya. Nah, berikutnya yaitu dikelompokkan ya. Yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Nah, ini kita tulis ulang ya. Kita buka kurungnya. Jadi negatif 3A kurangi B, kurangi 9A tambah 4B. Nah, kita kelompokkan ya. Seperti biasa kayak yang tadi Bapak jelaskan. Negatif 3A dengan yang punya A, yaitu negatif 9A. Tulis di sini. Negatif B dikelompokkan dengan positif 4B di sini. Ya, kita kelompokkan ya. Lalu kita akan ketahui ya. Nah, di sini negatif 3 dikurangi 9. Utang 3, utang 9. Utangnya nambah jadi 12. Variabel vektornya A. Min 12A. Nah, di sini ada 1. Negatif 1 ditambah 4. Hutangnya 1, punya duitnya 4. Jadi hutangnya lunas. Sisanya adalah 3 di sini ya. Jadi ini hutang 3, hutang 9, hutang 12, variabel vektornya A. Dan di sini negatif 1 tambah 4 ya. Negatif 1 hutang 1 dibayar 4, kembalinya 3. Kembalinya 3 itu positif ya. Positif 3 variabel vektornya B. Di sini ada 1. Nah, min 1 ditambah 4 itu positif 3 variabel vektornya B. Ini adalah hasil daripada vektor PQ dalam AB. Min 12A ditambah 3B. Begitu ya caranya ya. Jadi kita substitusikan Q dan P, lalu kita kelompokkan yang punya variabel vektor A dengan yang punya variabel vektor A, dan juga B ya, dengan yang punya variabel vektor B. Hasilnya ini. Oke, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Adapun pertanyaan boleh nanti japri di WhatsApp Bapak. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Jangan lupa dicatat dan semoga kalian memahaminya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Boleh silakan tanyakan langsung melalui japri ke WA Bapak. Terima kasih.